Haleluya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Oleh anugerahnya kita dapat berkumpul di tempat ini, beribadah, memperingati kematian Tuhan buat kita. Anak domba yang mulia itu turun gantikan kita. Beri keselamatan yang mulia. Beri kebebasan buat kita semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu bagi kami Tuhan. Oleh karena kasih-Mu, kami boleh beribadah di tempat ini. Oleh karena kasih-Mu, kami boleh menikmati kehadiran-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin Engkaulah Allah yang turun bagi kami. Engkaulah Allah yang memberikan kami kebebasan. Engkaulah Allah yang memberikan kami keselamatan Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan nama-Mu. Kami mau tinggikan Engkau, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan, anak domba yang mulia. Terima kasih Bapa, haleluya. Mulia, mulia bagi anak domba. Jemput jemaat untuk bangkit berdiri. Kita muliakan Dia. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, anak domba.
Saya yakin Dialah penebus kita. Dia yang beri kebebasan buat kita. Dia yang beri kemenangan buat kita. Mari kita sorak-sorai buat Allah kita. Dialah penebusku, Dialah juru selamatku. Amin. Haleluya. Mari sama-sama katakan, ku tahu kau penolongku Tuhan. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin, Dia akan terimaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Ku angkat panci, oh Dia telah menang atas maut. Dia menebusku, Dia hiduplah. Dia menebusku, Dia hiduplah. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, ku yakin, Dia akan terimaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku yakin. Ku angkat panci, oh Dia telah menang atas maut. Dia menebusku, Dia hiduplah. Dia menebusku, Dia hiduplah. Dia menebusku, Dia hiduplah. Dia menebusku, Dia hiduplah. Kau bebaskanku, amin. Bukan bangkit, kau menari menyambut kerajaanmu datang. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Dia hiduplah, Dia penebusku. Sekali lagi kita mau beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Kaulah penebusku Tuhan. Amin. Haleluya. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Kita yakin dan percaya Dia Allah yang baik. Amin. Dia sudah mati, Dia tebus dosa kita semua karena Dia Allah yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau sungguh baik. Amin. Haleluya. Mari katakan, Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku. Haleluya. Dia
untuk duduk kembali. Dia Allah yang rela mati untuk kita semua. Karena dia begitu mengasihi kita. Dia rela mati disalib untuk tebus dosa kita semua. Kita bersyukur buat apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Besar kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupmu, curahkan darahmu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan, amin, di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima
kami semua. Terima kasih buat pengorbanan-Mu. Kami bersyukur kepada Engkau Allah yang hidup. Kami sangat berterima kasih, kami sangat bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus bawa kehidupan kami untuk semakin hari semakin menyadari betapa Engkau begitu berarti dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini. Kembali kami rindu untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Firman-Mu yang menjadi kekuatan pedoman kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, rapi hamba-Mu. Biarlah firman-Mu boleh kami hidupi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Selamat Paskah, Tuhan memberkati kita dalam ibadah kita hari ini. Dia Tuhan segala Tuhan, Dia Raja segala Raja, dan Dia pasti datang kembali seperti yang Dia janjikan kepada kita dan kepada semua orang yang terus mau menjadi pelaku firman-Nya. Sebelum kita dengar kebenaran firman Tuhan, dan sesudah kita dengar firman Tuhan, kita akan menyaksikan saudara-saudara kita yang masuk dalam baptisan air, baru kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari kita bersama-sama mau datang kepada Tuhan dengan hati yang fokus kepada Dia, sebab Dia adalah segala-galanya. Tema khotbah hari ini, Jumat 15 April 2022, isi Alkitab itu Yesus. Isi Alkitab adalah Yesus. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, senternya, fokusnya adalah Kristus, Juru Selamat, Penyelamat dunia. Isi Alkitab itu adalah Yesus. Apa artinya? Sekali lagi, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, pusatnya adalah Yesus Kristus. Sebab Alkitab adalah firman Allah. Maka apa yang ditulis oleh Alkitab adalah firman Tuhan. Bukan buku yang memuat firman, bukan sebagian firman. Tapi Alkitab adalah firman Tuhan. Amin. Alkitab adalah firman Tuhan. Kita melihat dari kitab Kejadian pasal yang pertama ayat 26a. Kejadian 1 ayat 26a berkata demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ada kata kita. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kata kita ini adalah bentuk plural atau bentuk jamak. Kalau kita berkata, kalau saya berkata, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, besok minggu kita berkumpul kembali merayakan kebangkitan Tuhan, maka yang saya maksud adalah saya dan saudara dan kita semua. Maka kata kita dalam kitab Kejadian 1 ayat 26 menyatakan Allah Bapa, Allah Anak atau Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Jadi kitab Kejadian sudah menjelaskan siapa Yesus. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu menyatakan Allah Bapa, Allah Anak, Allah atau Allah Putra yang disebut firman Yesus dan Allah Roh Kudus. Jadi Tritunggal Allah itu ada di dalam Yesus Kristus. Dari sini kita sudah melihat dengan jelas bahwa Yesus bukan manusia, tapi Yesus adalah Allah yang rela jadi manusia. Amin. Mari bertepuk tangan bagi Dia. Kita harus imani 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Allah Bapa, Firman atau Yesus, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Jadi kita tidak menyembah 3 Allah. Tapi kita menyembah satu Allah yang bertiga pribadi. Pribadi Bapa, pribadi Anak atau Yesus, dan pribadi Roh Kudus.
Mari kita lihat Kejadian dalam pasal yang ketiga ayat 21. Dari pakaian Adam dan Hawa memperlihatkan kita campur tangan Tuhan. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang itu untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang. Bagaimana seekor binatang bisa dikuliti, diambil kulitnya? Dia harus disembelih lebih dahulu. Baru diambil kulitnya. Berarti ada korban darah. Dan ini melambangkan darah Yesus Kristus. Firman Allah jelas berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya. Siapa anaknya? Yesus Kristus. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan Allah membuat pakaian dari kulit binatang, lalu mengenakannya kepada mereka, kepada Adam dan Hawa. Dikenakan kepada mereka sama dengan kalau mereka mengenakan pakaian dari kulit binatang, maka darah binatang itu pasti melekat dalam tubuhnya. Kalau Allah mengambil kulit dari seekor binatang dan memakaikan kepada Adam dan Hawa, itu berarti darah itu melekat untuk pada tubuh mereka. Artinya ada pengampunan. Mereka berbuat dosa. Mereka coba untuk menutupi keadaan mereka dengan mengambil daun-daun ara. Tapi Tuhan bilang, di mana engkau Adam? Lalu Tuhan memberikan mereka ganti. Daun ara itu harus dilepaskan. Manusia tidak bisa menggapai keselamatan dengan usaha diri. Tidak bisa. Siapapun dia, biar orang baik, orang katakan kaya, orang terhormat, tidak mungkin. Karena semua kebaikan manusia itu seperti katakan kain yang kotor di mata Tuhan. Karena semua orang sudah berbuat dosa, maka diganti oleh Tuhan dengan pakaian kulit binatang yang menggambarkan korban Kristus. Kita lihat terus dalam kitab Imamat. Dalam kitab Imamat itu ditulis bahwa orang Yahudi sehari 2 kali mempersembahkan korban. Seekor domba di atas mezbah kepada Tuhan. Nah, domba ini tentu disembelih, dikorbankan. Sekali lagi kita melihat ada darah. Ada darah. Maka dalam Yohanes 1 ayat 29 di situ dikatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi sudah lihat waktu kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Pentateuch yang ditulis oleh Musa. Lalu kita melihat Yohanes yang hidup pada zaman Kristus. Berapa ribu tahun yang lalu, tapi Yohanes tahu dialah anak domba Allah yang menghapus isi dunia ini. Jadi saudara melihat bahwa semua pusatnya adalah Kristus. Tidak ada Alkitab seperti ini. Pusatnya satu, Kristus. Dia juga pernah berkata, segala kuasa telah diberikan kepadaku baik di surga maupun di bumi, itu dalam Matius 28. Dia punya kuasa. Kita lihat kitab Ibrani. Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Apakah kita yakin? Kita sudah diampuni karena kita percaya Kristus yang mati di kayu salib, darahnya tertumpah untuk saudara dan saya. Apakah kita percaya? Haleluya. Kita yakin Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tanpa pengorbanan darah tidak ada kehidupan. Darah Yesus itulah yang mengampuni dosa kita dan memberikan kita jaminan kehidupan yang kekal. Kecuali orang tidak lagi mau percaya kepadanya. Sekarang kita kembali lihat kitab Keluaran. Ada anak domba Paskah. Keluaran 12 ayat yang ke-11. Dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu, buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Dari kitab Keluaran menjelaskan siapa anak domba Paskah. Yesus belum turun ke dunia, tapi dia sudah ada, dia kekal, dia Allah, dia ada di sorga. Marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita.
Alkitab sudah menjelaskan bahwa anak domba Paskah itulah Paskah bagi Tuhan. Anak domba itu dikatakan harus jantan, bukan betina. Firman Allah berkata, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Tidak bercela anak domba itu, tidak cacat. Itu jelas menunjuk kepada korban Kristus. Bahkan di dalam Keluaran pasal 12 dijelaskan anak domba itu diambil pada tanggal 10, lalu dikurung sampai tanggal 14, 4 hari. Baru disembelih. Ini dalam kitab Keluaran. Yesus belum turun ke dunia, tapi dia ada di sorga. Kalau kita membaca 2 Petrus 3 ayat yang ke-8 di situ dikatakan, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Kita perhatikan satu hari bagi Tuhan sama dengan 1000 tahun. Anak domba itu dikurung 4 hari berarti sama dengan 4000 tahun. Dari Adam mulai waktu berlaku, waktu Adam jatuh dosa, sampai munculnya Abraham itu 2000 tahun. Nah, dari Abraham sampai Yesus Kristus disalibkan, sampai Yesus Kristus 2000 tahun. Jadi jelas, Keluaran menjelaskan anak domba itu harus dikurung 4 hari. Bicara Kristus turun ke dalam dunia 2000 tahun yang lalu. Sesudah Adam 2000 tahun muncullah Abraham, lalu 2000 tahun adalah Yesus Kristus. Taurat muncul 1500 tahun sebelum Abraham. Jadi digenapi dalam Yesus Kristus. Firman Allah katakan satu hari sama dengan 1000 tahun, 4 hari sama dengan 4000 tahun. Jelas anak domba Paskah menunjuk pribadi Yesus. Itu sebabnya Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Siapa yang mau percaya kepadanya? Pasti selamat. Firman Tuhan berkata, barang siapa percaya kepadanya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara dan saya, orang-orang yang percaya, kita adalah orang-orang yang berbahagia karena kita percaya Yesus. Amin. Tepuk tangan bagi dia. Haleluya, haleluya. Nah, sekarang kita lihat waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Keluaran 12 ayat 21. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Sembelihlah anak domba Paskah. Anak domba sekali lagi menggambarkan Yesus Kristus. Sehingga Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus isi dunia. Kita lanjut di ayat 22. Ayat 22. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu, seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Jadi Tuhan bilang, ambil anak domba, lalu sembelih. Kemudian celupkan, katakan taruh dalam sebuah pasu, ambil seikat hisop, semacam tumbuh-tumbuhan, lalu celupkan ke darah anak domba itu, lalu sapukan, laburkan pada ambang atas. Jadi pintu, ambang atas, lalu pada kedua tiang pintu. Kalau kita tarik garis horizontal dan vertikal, menggambarkan salib Kristus. Firman Allah adalah benar, Tuhan. Tidak pernah salah. Saudara yang menerima Kristus, kita tidak rugi. Apapun yang ada di dunia ini bisa berubah. Yesus tidak pernah berubah. Kita bersama dengan dia. Dikatakan harus disapukan. Harus disapukan.
di ambang atas kedua tiang melambangkan tanda salib. Diampuni dan diselamatkan dari kematian asal tidak keluar dari rumah itu. Jangan kamu keluar. Darah itu jadi tanda tidak ada kematian. Tidak boleh keluar rumah sampai pagi. Sampai fajar menyingsing. Yesus itu fajar menyingsing. Dia pasti datang kembali. Di dunia kita alami kegelapan. Ada hal-hal, ada masalah yang membuat kita kadang diliputi dengan kegelisahan, ketakutan dan sebagainya. Tapi fajar pasti menyingsing. Jangan keluar rumah. Jangan sampai keluar pintu. Yohanes 10 ayat 9a berkata begini. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Kita sudah ada di dalam rumah. Jangan sampai ada di antara kita yang mau keluar atau dikeluarkan dari rumah, dari pintu itu karena alasan apapun. Pemuda-pemudi, jangan engkau tukar hanya sebentar di dunia ini dengan seseorang, mungkin tampannya, cantiknya, kedudukannya. Jangan. Engkau akan rugi selama-lamanya. Firman Allah jelas berkata, jangan keluar pintu. Yesus adalah pintu keselamatan. Jangan sampai berubah tidak setia. Jangan sampai berubah. Jangan sampai menjadi tidak setia. Seluruh keluarga harus ada di dalam rumah. Karena itu tiap-tiap kepala keluarga, saya percaya, waktu Tuhan perintahkan, tidak ada seorang pun boleh keluar rumah. Itu pasti didengar oleh kepala keluarga. Kepala keluarga. Ayah, bapak-bapak, kau punya tanggung jawab terhadap anakmu. Jangan biarkan mereka, jangan berkata itu dia sudah besar, dia punya hak memilih. Kita harus punya keyakinan yang kuat. Jangan biarkan anakmu, biarkan mereka tetap ada di dalam Kristus. Seluruh keluarga harus ada di dalam rumah. Yang pertama, harus ada di dalam rumah. Yang kedua, tidak boleh keluar pintu. Artinya apa? Jangan berpaling kepada yang lain. Jangan tinggalkan Tuhan. Jangan murtad. Dalam ayat 26 dan 27 berkata begini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Ketika ia menulai orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu menyembah. Dan ini dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka terus beritahu kepada anak-anak mereka, keturunan mereka. Dan itu juga harus kita lakukan. Amin. Kita beritahu kepada keluarga kita. Yang menjadi tanggung jawab kita. Anak-anak kita. Anak-anak kita kepada anak-anak mereka dan seterusnya. Itu maunya Tuhan. Paskah. Passover atau artinya melewati. Benar-benar darah anak domba itu melewati. Artinya menyelamatkan mereka dari kematian. Dan ini memang harus dikatakan ditanamkan kepada anak-anak kita. Kepada keluarga kita, ayat 24. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Tuhan sudah berkata. Tuhan sudah berkata kepada kita. Tuhan sudah berkata kepada mereka. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Jangan salahkan orang lain. Jangan salahkan kondisi, jangan salahkan situasi, jangan salahkan pergaulan. Apalagi jangan salahkan Tuhan. Orang tua, kita harus mendidik anak-anak kita. Kita harus mengajarkan kepada keluarga kita. Anak-anak kita mengajar. Kita baca Ulangan 6 ayat 7. Ulangan 6 ayat 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Kapanpun, dimanapun, kita harus ajar kepada anak-anak kita, keluarga kita. Supaya mereka kuat iman mereka. Diajar, dididik. Amsal 22 ayat 6 berkata begini. Amsal 22 ayat 6. Amsal 22 ayat 6 berkata begini. Amsal 22 ayat 6. 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 Amsal 22
Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Firman Allah benar. Kenapa ada orang-orang muda yang menyimpang? Kenapa mereka salah pergaulan? Kenapa mereka tinggalkan Tuhan? Karena orang tua. Orang tua tidak mendidik mereka. Dididik sejak kecil, sejak kanak-kanak. Berulang-ulang kepada anak-anakmu. Membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu. Itu artinya Tuhan minta pertanggungan jawab kepada orang tua. Kalau tidak mendidik anaknya. Mendidik. Orang muda dididik. Sesudah dia katakan masa tuanya pun dia tidak akan menyimpang. Kenapa ada anak-anak dari orang tua yang tidak menyimpang? Yang setia, yang giat dalam Tuhan, yang terus melayani Tuhan. Karena dia dididik. Dididik sampai kapan? Sampai yakin. Sampai yakin. Sampai mereka betul-betul yakin keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Aku jalan, kebenaran dan hidup. Mungkin orang berkata, kan ada banyak jalan. Itu di dunia. Tapi Alkitab berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita sudah ada di dalam Kristus. Jangan tinggalkan Kristus. Anak-anak sudah ada di dalam Kristus. Jangan sampai mereka tinggalkan Kristus. Orang tua harus mendidik mereka, mengajar mereka. Sampai benar-benar yakin tidak ada keselamatan kecuali di dalam Yesus. Kisah 4 ayat 12 berkata. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi harus diajar, dididik sampai yakin. Memiliki keluarga bukan berarti hanya untuk keuntungan di dunia ini. Supaya ada teman. Supaya ada orang-orang di dalam keluarga kita. Bukan cuma itu. Bukan cuma menyenangkan kita, bukan. Tapi itu tanggung jawab. Kalau Tuhan berikan tanggung jawab kepada kita dengan anak-anak, dengan keluarga di sekitar kita. Tuhan akan minta pertanggung jawab. Kalau kita yang mengerti tidak sampaikan itu kepada mereka. Tidak ada keselamatan kecuali di dalam Dia. Dan keyakinan itu harus dipertahankan sampai kapan? Sampai akhir. Matius 24 ayat 13 katakan begini. Tetapi orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Bertahan sampai kesudahan itu artinya apa? Sampai waktunya dia meninggal. Sampai waktunya dia dipanggil Tuhan. Dan sampai waktunya Tuhan datang yang kedua kali. Kenapa harus dididik, diajar sampai benar-benar yakin? Ada satu oknum, karena ada satu oknum yang tidak suka. Siapa itu? Iblis. Iblis berupaya supaya apa? Supaya orang percaya imannya luntur. Itu kemauan iblis. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling. Sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Saudara yang lihat, katakan mungkin di YouTube atau lihat binatang singa, dia tidak akan berhenti kalau dia lapar. Dia tidak akan berhenti. Dia terus akan mengendap-endap dan menyerang mangsanya dan mencapik-capiknya sampai mati. Pertama yang dia incar ada bagian leher. Dicengkram sampai mati. Pernafasannya. Supaya tidak bisa bernafas. Kita tahu iman itu bagikan nafas. Doa itu bagai nafas bagi kita. Kalau itu sudah dicengkram. Orang tidak lagi suka berdoa. Tidak lagi ada nafas. Tidak lagi beriman kepada Tuhan. Mulai meragukan dan sebagainya. Hati-hati, firman Tuhan bilang. Sadarlah, berjaga-jaga. Orang yang murtad kehilangan keselamatan. Kita sudah melihat tentang Yudas. Yudas menjual gurunya, Yudas gantung diri. Padahal Yudas dipilih oleh Tuhan. Yudas terima kasih karunia. Yudas dibekali dengan kuasa. Dia bisa mengusir setan. Tapi akhirnya setan masuk dalam tubuhnya. Jangan merasa diri kuat. Jangan merasa diri bisa. Gak apa-apa, yang penting aku tetap percaya. Iblis itu tahu.
Iblis tahu apa yang ada sekarang ini. Tapi iblis tidak tahu masa yang akan datang. Dia bisa tahu masa lalu. Dia bisa tahu masa sekarang. Orang bicara dia bisa dengar. Tapi dia tidak tahu masa yang datang. Hanya Yesus yang tahu. Hanya dia. Oleh karena kita harus bergantung sama Tuhan. Jadi lalu apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan kalau iblis berupaya dengan begitu rupa? Yang kita lakukan, saling menasihati. Kisah 11 ayat 23. Kisah Rasul 11 ayat 23. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Nasihat firman. Bisa dilakukan waktu kita ada di rumah. Waktu kita bercakap, apa percakapan kita? Apakah selalu berbau duniawi? Atau selalu kita memuliakan Tuhan dalam percakapan kita? Kita melihat Barnabas mengingatkan supaya mereka setia kepada Tuhan. Memang waktu kita dengar firman kita dikuatkan iman kita. Tapi kita harus mengkuatkan orang lain. Karena itu jadilah Barnabas yang terbeban untuk menasihati, mengkuatkan iman orang lain. Tuhan mau itu. Jadi apa yang Alkitab katakan itu adalah benar. Kita baca kitab Korintus sekarang. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai yang ketiga. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Sekali lagi, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Orang yang murtad kehilangan keselamatan. Tapi Paulus menasihati jemaat Korintus berulang kali tetap setia kepada Tuhan. Injil itu yang menyelamatkan. Apa itu Injil? Injil itu adalah kabar baik, kabar sukacita, kabar keselamatan tentang Kristus. Kristus yang mati bagi dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Firman Allah katakan selanjutnya, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Firman Tuhan. Firman Tuhan adalah benar. Injil yang menyelamatkan. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Kabar keselamatan, kabar sukacita ini harus terus diberitakan. Terutama kepada keluarga, anak-anak kita, keluarga kita. Sebagai seorang suami, kepada anak-anak, kepada istri. Kepada istri, kepada suami. Seorang istri harus kepada suami dan kepada anak-anaknya. Tuhan pasti minta pertanggung jawab. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Paulus bilang yang sangat penting Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dan kita masuk persembahan kudus, kita tahu kita makan tubuh dan darah Tuhan. Memperingati kematian Tuhan. Jadi di dalam Kristus kita terima pengampunan dosa dan kehidupan kekal. Paskah ini mengingatkan kita kepada kasih-Nya yang besar di Bukit Golgota. Fakta sejarah masih ada di Timur Tengah sana di Israel. Kristus benar-benar mati untuk dosa kita. Lalu dia bangkit. Kita lihat kitab Wahyu. Disebut Yesus itu Alfa dan Omega. Kristus itu adalah Alfa dan Omega. Artinya yang awal dan yang akhir. Kristus itu Alfa dan Omega. Yang awal, yang akhir. Artinya tidak ada yang lain. Kecuali Yesus Kristus. Kita baca Wahyu 21 ayat 5 sampai 6. Ia yang duduk di atas takhta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru dan firman-Nya. Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Dari Kejadian sampai Wahyu, pusatnya, senternya adalah Yesus Kristus.
Dan firman Tuhan itu adalah benar. Ini harus menjadi doktrin bagi keluarga kita. Harus dipegang oleh kita dan anak-anak kita. Harus dipegang oleh suami dan istri. Harus dipegang oleh suami, harus dipegang oleh istri dan anak-anak. Sebab Injil inilah yang menyelamatkan. Maksudnya keyakinan kita kepada Kristus yang telah mati dan bangkit itu yang menyelamatkan kita. Baptisan air sebagai langkah iman. Mereka masuk dalam baptisan air. Mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus dalam kejadian yang baru. Merupakan langkah keyakinan mereka. Kita nanti akan doakan mereka. Tapi mari kita kembali kepada apa yang Tuhan katakan. Injil itulah yang menyelamatkan kita. Injil, kabar baik tentang Yesus. Sebab Yesuslah yang mampu menyelamatkan. Tidak ada manusia yang mampu menyelamatkan siapapun dia. Siapapun dia, tidak ada yang mampu menyelamatkan. Tadi kita melihat dalam kitab Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 7 ada 3 saksi di surga. Bapa, Firman dan Roh Kudus dan ketiganya adalah satu. Yesus itu Allah, Dia pencipta. Yohanes 1 ayat 3. Yohanes pasal 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ayat 3 ini menjelaskan ayat yang pertama dari Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Lalu dikatakan dalam ayat 3 segala sesuatu dijadikan oleh firman. Dan tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tanpa firman. Siapa firman ini? Dalam ayat 14 firman ini menjadi manusia. Jadi kita tahu siapa Allah yang jadi manusia. Yesus Kristus. Hanya Dia juru selamat. Dalam Kisah 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun. Kita mau cari mana? Apa kita masih ragu-ragu dengan Yesus Kristus? Apakah kita mau tidak setia kepada Dia? Apa kita mau tinggalkan Dia? Kita akan kehilangan keselamatan. Kita tidak tahu kapan kesempatan kita. Ada orang yang punya kesempatan panjang tapi ada yang pendek, ada yang sedang, itu tergantung Tuhan. Tapi Tuhan minta kita mau setia, harus setia. Dia mampu menyelamatkan karena Dia sang pencipta. Pasal 4 ayat 12 kita Kisah Rasul, keselamat tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada. Dialah satu-satunya jalan ke surga. Tadi kita sudah mendengar Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, yang sampai kepada Bapa, kecuali melalui aku. Dari Kejadian sampai Wahyu. Dan Dia berkata, aku pasti datang kembali. Kita baca Wahyu 22, ayat 12 sampai ayat 13. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Tidak ada yang lain. Kenapa ada orang yang kadang-kadang ragu-ragu? Karena belum mengerti firman. Harus mengerti. Kenapa ada yang tidak setia? Kenapa ada yang kadang-kadang setia, kadang-kadang tidak? Karena belum mengerti firman. Kalau orang mengerti firman, setiap saat dia akan menghadap kepada Tuhan. Dia akan datang sama Tuhan. Dia setia sama Tuhan. Dia akan beribadah kepada Tuhan. Barang siapa bertahan sampai ke akhir, dia pasti diselamatkan. Dia pasti datang kembali. Sebab Dia Tuhan. Dia datang akan membawa upah. Dia akan datang membawa pahala, mahkota sesuai dengan apa yang kita lakukan untuk pekerjaannya. Mari terus setia kepada Tuhan. Tetap semangat, tetap setia. Dan yakin Yesus adalah Tuhan. Amin. Bertepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Sebentar kita akan berdoa untuk mereka yang masuk dalam baptisan air. Dan nyanyikan pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti.
ketika dia serahkan anaknya, kasih Allah itu mau berkorban untuk saudara dan saya. Paskah mengingatkan kembali kepada kita, kasihnya yang besar. Tidak ada kasih semurni, setulus, sebesar kasihnya. Mari nyanyikan pujian ini dengan kesungguhan hati. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah. Kembali katakan bersyukur, bersyukur. Ribu gembala akan memimpin. Bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Saudara yang kekasih, pagi hari ini kita melihat ada kasih yang sangat besar. Mungkin waktu-waktu yang lalu kita kurang perhatian dengan kekristenan kita. Mungkin waktu-waktu yang lalu kita kurang serius dengan kekristenan kita. Kita berpikir asal memiliki sebuah status kepercayaan. Tetapi jauh daripada itu kita lihat ada isi hati Allah yang dinyatakan bahwa aku mengasihi engkau saat engkau berdosa. Aku mengasihi engkau saat engkau menjadi orang yang paling tidak berharga. Dan kalau pagi hari ini ada satu orang yang menyadari bahwa aku sudah terbuang, aku sudah sangat buruk, aku sudah sangat kotor, aku sudah sangat hina. Tetapi tangan Allah yang penuh dengan kasih, yang terbukti di dalam kematian Yesus. Bukti tangan yang berlubang itu, tangan yang pernah terpaku di kayu salib. Dia datang dan menerima kita semua. Dia datang untuk satu orang yang paling berdosa. Dia datang untuk mengasihi. Dia datang untuk menebus, menyelamatkannya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang sangat sempurna buat kami. Terima kasih karena kami ditemukan oleh Engkau. Terima kasih untuk mata yang memandang kehidupan kami dengan sangat mengasihi. Saat dunia melihat kami dengan acuh tak acuh, saat dunia melihat kami begitu sinis dan memandang dengan hina, tetapi Engkau memeluk kami dengan kasih-Mu. Kami mencintai Alkitab kami mencintai firman, kami mencintai berita di dalam firman itu, kami mencintai kata-kata-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan baru yang Tuhan berikan buat kami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami akan masuki Tuhan
Dan kami mengucap syukur untuk firman Allah yang sudah kami dengar. Meteraikan itu dalam hati kami. Meteraikan itu dalam setiap roh kami. Agar setiap waktu kami menjadi pribadi yang kuat. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk sesi selanjutnya. Kami serahkan semua dalam tangan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat silakan duduk. Kami akan panggil saudara-saudara yang akan masuk dalam baptisan air. Yang pertama, Ibu Inawati. Kedua, Saudari Sally Ivana Santo. Yang ketiga, Saudari Angelic Agustina. Yang keempat, Saudari Mahda Talia Yulianti. Kelima, Saudari Fania Putri Elvianto. Enam, Saudari Berliana Meilia Santika. 7, Saudari Alitia Sugiono. Delapan, Saudara Christian Haryanto. Sembilan, Saudara Kevin Albert Yonatan. 10, Saudara Nathanael Febriano. 11, Saudara Albert Andianata. 12, Saudara Andrew Jane Christopher Pinardi. 13, Saudara Sion Kinario Jati. 14, Saudara Richard Rowan. Dan 15, Saudara Kevin Alexander Ciputra. Mari kita akan berdoa buat mereka semua. Kita nyanyikan pujian, Aku Berserah. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasih, percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, aku berserah. Selamat, aku berserah, berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Hikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima
Amin. Haleluya. Kasih-Mu dan kuasa-Mu yang berkati anakmu Tuhan. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah penuh padamu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Pendeta David akan berdoa. Mari kita membantu, mendukung dalam doa. Sembah Dia pagi ini. Haleluya. Izinkan Dia menguasai tempat ini. Haleluya. Ya lama sangka lama. Haleluya. 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 Malaikat di surga bersorak. Haleluya. Malaikat di surga bersorak pagi ini. Melihat anak-anak-Mu masuk ke lebih dalam mengenal Engkau. Sebentar mereka akan masuk dalam baptisan air, melebur dalam dosa dan mengikatkan diri, melepaskan dari dosa dan mengikatkan diri bersama dengan Engkau, masuk dalam kehidupan yang baru. Lengkapi anak-anak-Mu yang pagi ini sudah menyerahkan hidupnya bagi Engkau. Engkau terus bentuk hidupnya, terus bentuk hidupnya untuk memuliakan Engkau, untuk memuliakan Engkau, dan surga akan bersuka cita melihat keajaiban yang Kau nyatakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sampai acara paripurna ibadah pagi ini, kasih karunia-Mu melingkupi kami semua, dan kami boleh dipuaskan dengan kehadiran-Mu pagi ini. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Sekarang Ibu Ina, kami membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jalan keampunan dosamu. Haleluya. Haleluya. Sekarang Angelic Agustina, kami membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jalan keampunan dosamu. Malita Talia Yulianti, membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus,
yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus jalan keampunan dosamu. Ania Putri Elvianto, kami membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus jalan keampunan dosamu. Berlina Melia Santika, kami membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus jalan keampunan dosamu. Aletea Sugiono, kami membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus jalan keampunan dosamu. Christian Haryanto, kami membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus jalan keampunan dosamu. Kevin Albert Yonatan, kami membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus jalan keampunan dosamu. Nathanael Febriano, kami membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus jalan keampunan dosamu. Albert Andianata, kami membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus jalan keampunan dosamu. Andrew Stein Christopher Winardi, kami membaptiskan engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus,
yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus jalan keampunan dosamu. Sion Kinario Jati, kami membaptiskan Engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus jalan keampunan dosamu. Richard Rowan Hermanto, kami membaptiskan Engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus jalan keampunan dosamu. Kevin Alexander Ciputra, kami membaptiskan Engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus jalan keampunan dosamu. Saya yakin Dia ada bersama dengan kita pagi hari ini. 2000 tahun yang lalu Dia tergantung di kayu salib untuk dosa kita. Kita pasti terima keselamatan kalau kita percaya kepada Dia setia terus sampai akhir. Dengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan tubuh Tuhan dengan iman dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Tidak ada korban seperti korban-Mu. Tidak ada kasih besar kasih-Mu Tuhan. Allah rela turun ke dunia, jadi manusia tergantung mati untuk keselamatan kami. Kami mau setia kepadamu Tuhan, sampai nafas kami yang terakhir. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita dan dengar firman Tuhan. Sesudah itu Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Tuhan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu. Kasih-Mu yang terlalu besar. Kami tidak mungkin bisa membalas kasih-Mu. Engkau memberikan kami keselamatan kasih karunia di dalam diri-Mu. Kecuali kami mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepadamu. Kami ikrar kami mau setia kepadamu Tuhan. Kami tetap setia. Karena kami tahu dunia akan lenyap, tapi firman-Mu kekal. Engkau akan datang kedua kali menjemput setiap kami yang percaya. Dan kami akan bersama Engkau dalam kemuliaan di surga selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati anak-anak-Mu, berikan terus mereka kesetiaan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekarang saudaraku yang dikasih Kristus, kita pulang dengan bawa berkat Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan berkati.